Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video channel saya, Kelas Jahit Julita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengukur baju dengan tepat dan benar, nggak pakai salah ya teman-teman. Nah, sebelumnya yang baru gabung, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya berkembang kembali menjadi lebih baik lagi ya, yang pastinya. Dan tidak perlu panjang lebar. Langsung aja ya teman-teman. Jangan lupa, jangan di skip. Oke? Yang pertama yang harus kalian perhatikan saat mengambil ukuran yaitu posisi badan harus tegak seperti ini ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh duduk. Kalau kita mengambil ukuran dengan duduk, maka akan lain hasilnya nanti ya. Dan yang kedua, kalau kita perempuan, kita nggak boleh memakai bra yang habis besar terus kecil. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita dalam mengukur memakai bra yang besar, maka nanti saat pengepasan juga harus yang bra yang besar juga. Kalau branya kecil, maka bra yang digunakan nanti saat pengepasan juga harus kecil. Kenapa begitu? Karena saat pengepasan nanti biar baju yang dipakai itu tidak kedodoran juga tidak kekecilan teman-teman. Mengerti kan? Dan yang ketiga, posisikan badan kita itu dalam keadaan lurus kan, matanya juga begitu. Kita harus condong ke depan, tidak boleh menunduk atau sentayongan. Badan nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh sangkuk ya teman-teman. Jadi kalian harus posisi badannya harus tegap. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan langsung mempraktekkan kepada kalian cara mengukur yang benar. Nah, teman-teman, di belakang saya sudah ada Pragawatinya. Kita pakai media itu aja ya, karena itu yang saya punya. Saya tidak ada model di sini. Jadi saya peragakan pakai patung saja yang ada di belakang saya. Oke. Sebelum kalian mengukur, kalian harus mengaitkan pakai tali rafia ini. Gunanya apa? Kalian itu kalau pakai tali rafia pasti akurat ya teman-teman. Jadi kalian harus benar penempatannya. Pada patung ini sudah saya sematkan ya. Tali rafia diikatkan pada sekeliling badan seperti ini. Nah, untuk mengikat tali rafia sendiri kita harus menaruh di samping ya. Jadi biar nanti nggak ngefek di ukuran nanti. Saat mengambil ukuran juga begitu. Kita mengukur dari lingkar badan ini sekeliling, lalu kita terapkan di sini ya. Contoh. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi harus benar-benar pas. Kalau di buku biasanya tuh ditambahin 4 cm ya. Tapi kalau kalian ingin pas benar-benar pas di badan kita, contohnya seperti ini. Mengukurnya seperti ini ya teman-teman. Kita ukur sampai sini. Lalu kita goyang-goyangkan seperti ini badannya. Jadi apa? Biar tahu berapa pergeserannya nanti, biar bisa dilihat ya. Jadi yang diambil yang bergeser itu nanti yang dipakai dalam pengukuran lingkar badannya. Kedua, saat mengukur lingkar leher seperti ini ya teman-teman. Jadi kita mengukurnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ketiga, pada lingkar pinggang
tali yang kita sematkan di sini itu harus di atasnya pusar ya. Jadi tepatnya pinggang itu ada di atas pusar. Cara mengukurnya seperti ini. Nah, kita mengukur seperti ini ya. Kita paskan saja dahulu, lalu kita tambahkan 1 cm. Untuk celana dan rok bisa dikurangi 1 ya teman-teman. Yang keempat, cara mengambil lingkar panggul yaitu dengan cara seperti ini. Kita mengukurnya dari sini ya. Kita ambil dari sini, dari puncak, paling puncak itu kita ambil. Ukurannya kita ambil dari samping ya. Jadi dari sini kita ambil ukuran yang pas. Setelah itu kita akan menambahkan 2 cm atau menyelahkan tangan kita seperti ini saat mengukur. Bisa 2 dan bisa 4 cm. Yang kelima, saat mengambil tinggi panggul, kita ambil dari lingkar pinggang ke tengah panggul yang tadi saya sebutkan tadi ya, dari puncak tadi ya, dari situ. Nah, dari situ kita bisa mengambil ukuran berapa sentimeter yang kita dapatkan. Yang keenam, panjang punggung. Nah, kita balikin ya. Panjang punggung kita ambil dari bagian yang paling menonjol di sini ya, di punggung ya. Terus kita tarik sampai pinggang, garis pinggang ini. Berapa sentimeter itu yang didapat, yang harus kita catat ya, berapa sentimeternya untuk yang panjang punggung. Yang ketujuh, lebar punggung. Nah, dari tulang punggung yang menonjol ini kita tarik ke bawah. Dari sini kita tarik ke bawah 9 cm, lalu kita putar, kita sejajarkan seperti ini. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini ya teman-teman. Nah, ini namanya lebar punggung. Dan berapa senti yang didapat? Ya, ini sesuai lebar punggung yang ada ini ya. Ke-8, panjang sisi. Diukur dari di sini ya. Panjang sisi diukur dari pas ini ketiak sampai ke pinggang. Sampai ke pinggang, lalu dikurangi 1 atau 2 cm ya teman-teman. 9, lebar muka. Lebar muka diukur pada lengkungan leher di sini ya tepatnya, lalu turun 5 cm seperti ini, turun 5 cm. Setelah itu ditekan, kita putar, lalu kita arahkan di tengah karung lengan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa sentimeter yang dihasilkan. Itu untuk lebar muka. Yang ke-10, panjang muka. Panjang muka diukur dari lekuk leher sampai ke pinggang ya. Nah, seperti ini. Dari lekuk kita turun ke pinggang. Nah, itu yang dinamakan panjang muka. 11, tinggi dada.
tinggi dada kita ukur dari sini ya, dari puncak sampai ke pinggang. Nah, itulah yang dimaksud dengan tinggi dada. 12. Panjang bahu. Panjang bahu diukur dari belakang daun telinga sampai ke puncak lengan. Seperti ini ya teman-teman. Biasanya tuh ada yang 11, 12 gitu. Tapi untuk yang ukuran standar biasanya pakai 13 cm untuk panjang bahunya. 13. Ukuran penguji atau ukuran kontrol. Diambil dari pusar atau disebut bagian muka. Kita ukur bagian muka, kita tarik ke atas sampai pundak. Nah, ini kita tahan, lalu kita putar. Sampai ke tengah belakang. Tengah belakang punggung ya teman-teman. Jadi itu yang dinamakan ukuran penguji atau ukuran kontrol. 14. Ukuran lingkar lengan. Lingkar lengan kita ukur dari sekeliling lengan ya. Dari sini ke sini. Atau sini ya. Dari sini kita akan mendapatkan hasil. Setelah itu kita tambahkan 2 cm untuk lingkar lengan tersebut ya. Lingkar kerung lengan maksudnya. 15. Panjang lengan. Nah, biasanya panjang lengan itu diukur dari sini ke sini ya. Tapi kalau kita mengukur pakai patung tuh nggak enak, nggak bisa pas. Biasanya kita kalau mengukur tuh begini, harus posisinya tangannya ditekuk sedikit ya. Lalu kita ambil dari sini, bagian sini sampai ke pergelangan tangan. Kalau kalian ingin lebih juga nggak apa-apa. Itu untuk panjang lengan. 16. Untuk lebar dada diukur dari paling puncak ya. Ini titik terpuncak, dari puncak sini ke sini. Ini yang dinamakan lebar dada. 17. Panjang rok. Panjang rok biasanya diukur dari pinggang. Dari pinggang kita ambilnya, ngukurnya dari samping ya teman-teman. Samping sampai ke bawah. Jadi untuk panjang rok tersendiri itu juga terserah kalian, mau yang pendek mau yang panjang terserah. Tapi tetap pada titik satu, yaitu dari pinggang ya ngukurnya. Kita ambil dari samping lalu ke bawah. Seperti itu. 18. Lingkar lengan. Lingkar lengan kita ukur dari boleh pergelangan tangan, kita pas dulu, lalu kita tambahi 2 cm atau 3 cm. Bisa dari sini atau dari siku ya. Jadi terserah kalian untuk lengan ini. Jadi sesuaikan dengan model dan kreasi kalian sendiri gitu, sesuai baju yang kita inginkan. Ke-19. Tinggi duduk. Tinggi duduk
kita ukur dalam posisi duduk ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, seperti ini, kita posisinya seperti ini dan mendekuk seperti ini. Kita harus lurus ya teman-teman. Saat pengambilan kita tetap ya ambil dari samping ini ke sini, sampai sini, sampai bawah ya, sampai sini. Itu yang dinamakan tinggi duduk. Nah, itulah tips dan cara mengukur yang benar dan tepat. Jadi kita harus menggunakan tali rafia ini untuk ketepatan dalam mengukur ya. Kalau biasanya kalau untuk penjahit sendiri itu tidak memerlukan yang seperti ini karena dia sudah memiliki teknik tersendiri. Nah, itu saja yang ingin saya berikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.